Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Kris. Selamat malam. Ada Bu Dwi juga. Ya, Ya, ketemu Kak Cispe. iya ketemu ya. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Salam dan bahagia ya. Ketemu kita hari ini di webinar mendesain proyek bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Karena waktu kita yang mepet, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, boleh nih absen dulu di kolom komentar teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dari mana? Boleh sambil nama, asalnya, boleh sama sekolahnya juga. Jadi biar kita tahu sambil kenalan nih teman-teman asalnya dari mana. Boleh sambil ini ya, kalau yang on cam biar kita sambil kenal, bisa sambil ganti virtual backgroundnya juga nih biar kompak. Yo, dari Jember. Deket nih Jember sama narasumber kita ya. Jatim-Jatim juga. Pasar Kemis. Pasar Kemis itu mana ya kayaknya? Lampung, wah Bogor. Banten, Pati, Ciangir, Lamongan, Pasuruan, Depok, mana lagi? Cilacap, Bandung, Kendal. Oke, ya dari mana-mana ya teman-teman ya. Yaps, oke. Jadi ini boleh sambil di chat lagi ya, Bapak Ibu semuanya. Ada yang mungkin dari SD, dari SMP, dari SMA juga. Apakah semuanya sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka atau masih ada yang kurikulum 13? Yo, boleh dicat lagi. Sudah kurikulum Merdeka atau masih kurikulum 13? Ada yang K13. Ada yang Kumur juga. Bu Dwi, lu masih K13. Wah, berarti ini. Bapak Ibu guru sekarang walaupun belum K13 juga eh, keinginan belajarnya wah tinggi ya. Keinginan diri sendiri ya. Oke. Jadi memang di kurikulum Merdeka sekarang esensinya selain dari pembelajaran diferensiasi juga salah satunya itu P5 ya. Ada yang namanya P5. Wait, saya mute dulu, mohon maaf. Sebentar, saya izin copy link. Mana ya? Ya. Oke, teman-teman saya share. Siapa ini? Kak Tutut. Ketemu lagi dalam forum yang berbeda. Oke. Saya share Mentimeter. Silahkan diklik di chat sudah ada. Teman-teman tuliskan menurut Bapak Ibu, menurut teman-teman yang terfikir di benak Bapak Ibu dan teman-teman semua kalau dengar kata P5. Itu apa? Gitu. Apa proyek, apa gelar karya, apa produk atau apa gitu ya, silakan di Mentimeter. Diklik di situ, kemudian bisa boleh satu atau dua jawaban, silakan. Belum ada yang masuk nih kayaknya ya. Oke, silakan boleh Bapak Ibu teman-teman semuanya tuliskan. Kita cek ya. Tema P5, hasil karya, gelar karya. Jadi kalau P5 itu gelar karya, P5 itu hasilnya itu ya. Sikap, keterampilan, kreatif, produknya, pentas karya, pameran karya, boleh gitu. Praktek ya. Em, Karakter, nah unik ya ada yang nulis juga karakter, keterampilan, penguatan profil Pancasila. Hmm, Apalagi ya itu ya kreatif. Nah, boleh teman-teman sambil isikan di situ apa sih yang menurut teman-teman esensi atau mungkin yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kata P5. Gitu. Nah, karena waktu kita yang tidak lama ya hari ini, sedikit saya sampaikan tentang kegiatan kita di webinar kali ini. Nanti teman-teman akan ada 2 hari
untuk pemaparan ya hari ini dan juga besok dengan waktu yang sama di 7:30 sampai dengan selesai. Semoga jam 9 udah selesai ya. Kemudian nanti teman-teman alurnya di 2 hari ini nantinya di akhir akan ada tugas. Aduh, kenapa sih harus ada tugas ya? Kenapa harus ada tugas? Supaya setelah teman-teman ikut ini nggak terus hilang gitu. Wah, udah hilang aja. Tetapi tugasnya nggak susah kok. Dan tugasnya itu nanti teman-teman bisa implementasikan setelah selesai. Oh, jadi ternyata begini. Oh, itu nanti yang akan saya pakai kemudian ke depannya gitu. Nah, setelah teman-teman mengerjakan tugasnya itu, kemudian teman-teman submit, nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat bernama 32 JP. Itu ya alurnya ya. Oke, jadi kalau yang tidak mengerjakan tugas gimana? Ya, ya udah berarti dapat ilmu gitu. Alhamdulillah gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi teman-teman semuanya, kita akan mulai webinar pada malam hari ini dan narasumber kita sudah hadir dari tadi. Eh, Namanya adalah saya panggilnya nama panggilan aja ya. Pak Indra. Pak Indra itu adalah guru konten kreator pendidikan. Beliau juga apa ya banyak menang-menang ini guru inovasi gitu pokoknya. Kalau kita mau sebut nanti kemalaman kita nanti. Prestasinya banyak banget. Jadi langsung aja waktu dan kesempatannya saya berikan kepada Pak Indra. Silahkan Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih Bu Kispi ya atas waktunya. Bapak Ibu, salam kenal ya. Nama saya Pak Indra, panggil aja Pak Indra. Kalau nama lengkap saya Indra Putra. Saya dari Kota Pasuruan, Jawa Timur ya. Saya sebagai guru konten kreator memang. Isi konten saya memang adalah tentang ide-ide kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Tapi bukan hanya itu, bisa kayak bikin modul ataupun tutorial-tutorial seperti Canva atau dan yang lainnya. Dan di awal ini saya sudah melihat dari Mentimeternya Bu Kispi ya, apa banyak yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, proyek juga ya. Ada yang bilang juga karya ya, P5 itu karya dan proyek. Salam kenal Pak Indra, saya follow IG-nya. Oke, siap ya Bu Sami ya. Izin share ya Bapak Ibu, kita nggak lama-lama supaya waktunya bisa pas nantinya. Saya izin share tentang materi hari ini. Kita akan belajar ya, sama-sama belajar tentang mendesain project. Ya. Terkadang itu saya dapat DM gitu ya di Instagram, kebanyakan bingungnya adalah mendesainnya gitu ya. Karena di sekolah saya sendiri itu Bapak Ibu gurunya juga bingung, ini dari mana nih kita bisa bikin gitu. Oke, sebentar. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya. Coba komen 1 kalau memang jelas. Jelas, Pak. Benar, Pak. Oke, jelas ya. Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mendesain proyek bermakna ya, bermakna menuju profil pelajar Pancasila. Karena ini bagian dari kurikulum Merdeka dan hal baru yang Bapak Ibu guru lakukan ya. Mungkin Bapak Ibu guru juga sudah mulai melakukan, tapi kita akan belajar di sini. Jadi apa sih ya perlunya P5 itu di kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi proyek ini itu memberikan kesempatan kepada siswa atau murid kita untuk apa ya, mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakternya sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Jadi dari lingkungan sekitar. Dalam kegiatan proyek ini siswa itu sangat-sangat diberi kesempatan ya untuk mempelajari isu atau tema-tema yang sudah disediakan pemerintah atau sesuai panduan. Seperti contohnya itu perubahan iklim, budaya, ya, wirausaha, teknologi. Pasti Bapak Ibu guru juga udah baca. Itu kan ada
7 tema dari SD sampai SMA ya. Dan sehingga mereka itu murid itu bisa melakukan aksi nyatanya dalam menjawab isu-isu yang ada di lingkungannya. Jadi di lingkungan masing-masing ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu lingkungannya di dataran tinggi dengan saya yang di dataran rendah, otomatis proyeknya pun berbeda. Jadi harus sesuai dengan keadaan tersebut. Nah, yang saya pernah lihat ya, entah itu dari konten kreator lain, guru konten kreator lain, ataupun Bapak Ibu guru lain yang pernah DM juga gitu ya. Ada beberapa miskonsepsi P5 itu harus berdasarkan mata pelajaran tertentu. Nah, padahal ini sangat berbeda. Kemudian yang kedua adalah bagian terpentingnya itu malah hasil akhir proyeknya. Jadi kadang kita guru itu lebih fokus ke hasil akhir proyek. Ini sama kayak saya dulu pertama kenal dengan P5. Oh, berarti harus proyek, harus produk gitu ya, hasil akhirnya. Kemudian hasil akhir proyek itu biasanya dirayakan secara meriah. Ya, contoh ya, kayak diberi panggung gitu kan. Beri panggung, dihias bagus banget balon-balon gitu ya. Biasanya bagus banget perayaannya. Tapi itu nggak harus ya. Kemudian eh, lebih mengutamakan P5-nya dibanding pembelajaran intrakurikulernya. Jadi kita terlalu berapi-api tentang P5, padahal P5 itu harus seimbang dengan pembelajaran intrakurikuler juga. Kita jangan lupa itu. Gitu. Cuman ini adalah tambahan di kegiatan belajarnya anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah hasil akhir wajib menghasilkan produk. Nah, ini adalah beberapa miskonsepsi P5 yang saya temukan. Ya. Jadi ini masih ada gitu, masih ada seperti ini. Nah, P5 itu ternyata punya karakteristik Bapak Ibu ya. Beberapa poin ini adalah karakteristik P5. Jadi yang pertama itu adalah proyek ini didesain untuk melakukan investigasi atau memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Jadi anak-anak diajak ke sana, gitu. Anak-anak diajak ke sana. Kemudian yang kedua, poin kedua, murid melakukan kegiatan ini dalam periode waktu yang dijadwalkan. Ini karakteristik P5. Kemudian yang ketiga, itu adalah proyek ini terpisah ya Bapak Ibu ya. Terpisah dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian untuk poin keempat itu murid belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajarnya fleksibel dan terlibat langsung di lingkungan sekitar masing-masing. Ini adalah beberapa karakteristik P5. Coba sebelum saya lanjut nih ya, coba komen Bapak Ibu. Ini yang poin ketiga kan proyek ini terpisah dari intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau P5 ini disebut apa? Coba saya ingin tahu sebelum kita lanjut. Coba komen. Coba komen. Apa ya namanya? Coba komen aja. Saya, Pak. Kokurikuler. Oke. Kokurikuler. Kokurikuler. Penguatan, ada yang bilang penguatan. Siapa lagi nih? Proyek ini terpisah dari intra dan ekstra. Terus apa namanya gitu? Oke, kokurikuler. Udah banyak yang tahu. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Ini P5 ini termasuk dari kokurikuler ya. Terpisah ya, jangan lupa jangan terkait pembelajaran intra dan ekstra. Ini beda banget ya. Oke, baik. Cukup Bapak Ibu udah ini udah tahu semua ya sebenarnya. Oke. Nah, kita lanjut ke prinsipnya ya Bapak Ibu ya. P5 itu dalam merancangnya ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Di sini ada 4 prinsip ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah holistik, nah, kemudian ada kontekstual, yang ketiga ada berpusat pada murid, dan yang keempat adalah eksploratif. Nah, di sini masing-masing memiliki makna ya. Kalau holistik itu memandang secara utuh apa ya dan menyeluruh Bapak Ibu ya. Untuk kontekstual itu adalah kegiatan pembelajarannya didasarkan pada pengalaman nyata. Kemudian berpusat pada murid, ini murid terdorong ya menjadi subjek yang aktif. Jangan kita yang aktif tapi muridnya yang aktif. Kemudian eksploratif itu membuka ruang bagi proses inquiry
dan pengembangan diri murid. Ini adalah prinsip dalam merancang P5. Nah, ini dia yang biasanya kadang mungkin belum diketahui Bapak Ibu, atau mungkin juga ada yang sudah tahu tahapan yang harus dilakukan dilakukan sekolah saat akan melakukan P5 ya. Jadi tahapan ini yang pertama adalah membentuk tim fasilitator Bapak Ibu, ya tim fasilitator. Tapi sebelum membentuk tim itu kepala sekolah memilih koordinator Bapak Ibu, baru membentuk tim fasilitator. Tim fasilitator ini itu guru-guru per kelas itu bisa ya. Untuk yang kedua setelah itu mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Jadi sebenarnya P5 ini harus dilihat dulu ya. Kita nggak bisa tuh langsung ya udah P5 bikin tema ini. Enggak, ini harus dari pimpinan juga dan harus ada tim gitu. Identifikasi tingkat kesiapan sekolah itu nanti ada 3, nanti akan saya jelaskan ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sekolah Bapak Ibu ini termasuk yang mana gitu. Dan kemudian tahapan berikutnya dalam merancang dimensinya, temanya dan alokasi waktu. Dimensi ini adalah fokus kita ke P5. Jadi kalau P5 kan bukan ke ini ya, bukan ke CP Bapak Ibu. Beda. Jadi kita fokusnya ke dimensi kalau P5. Kalau yang kegiatan intra seperti pelajaran IPA, bahasa Indonesia, matematika itu melihatnya adalah dari CP. Nah, kalau ini melihatnya dari dimensi. Nah, ini bedanya. Kemudian setelah semuanya merancang sudah, temanya sudah ditentukan dan alokasi waktu juga sudah, baru nih kita menyusun modul proyeknya. Nah, setelah modul proyek selesai, kita lakukan, kita laksanakan sampai anak-anak sudah perayaan hasil belajar, baru yang terakhir adalah merancang pelaporan hasil proyeknya. Nah, ini tahapan yang harus dilakukan. Tapi tahapan ini tidak harus seperti ini ya, disesuaikan. Tapi intinya harus ada tim fasilitator dan harus kita identifikasi sekolah kita itu termasuk yang mana, baru merancang, baru menyusun, baru hasil proyeknya. Tapi dalam panduannya itu kepala sekolah merancang dulu Bapak Ibu, merancang dulu dimensinya yang mana, tema yang mana, kemudian alokasi waktu juga, baru menentukan koordinator. Tapi tahapan yang harus dilakukan yang saya alami kemarin malah lebih enak bikin koordinator dulu, tim fasilitator, kemudian kita identifikasi, baru merancangnya, baru menyusunnya, baru hasil proyeknya kita laporan kepada kepala sekolah. Ini adalah tahapan yang harus kita lakukan. Nah, kita bahas satu persatu membentuk tim fasilitator. Ini kepala sekolah ya harus milih ya. Kita nggak bisa kalau dulu di awal saya gini, saya langsung jalan aja gitu. Padahal kepala sekolah yang harus menentukan. Nah, ini termasuk miskonsepsi juga. Jadi kepala sekolah milih koordinator yang berpengalaman ya Bapak Ibu, yang kira-kira berpengalaman dalam proyek ya. Misalkan Bapak Ibu yang dipilih nih ya. Jadi Bapak Ibu yang koordinator yang di atasnya, di bawahnya kepala sekolah gitu ya. Nah, jika jumlah pendidiknya cukup, koordinator bisa per kelas. Tapi kalau nggak cukup ya cukup satu aja koordinator. Ya. Dan nanti dari koordinator ada tim fasilitator di bawahnya. Tim fasilitator bisa tuh per kelas gitu. Jadi sebenarnya semuanya terlibat, semua guru terlibat ya. Ini kepala sekolah harus tahu nih, ini jangan kita yang tahu dulu ya, kepala sekolah juga harus tahu ya. Ternyata kepala sekolah tugasnya harus membentuk tim fasilitator ini. Ini penting sekali sebelum kita melaksanakan P5-nya gitu. Kemudian mengidentifikasi. Nah, ini setiap sekolah itu berbeda ya. Kita ada yang siap, ada yang mungkin belum siap, ada yang baru belajar. Nah, kalau di dalam panduan itu ada 3 identifikasi tingkat kesiapan sekolah dalam proyek. Yang pertama adalah tahap awal, kemudian tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan saya ajak untuk kira-kira ini sekolah saya ini termasuk yang mana ya? Apakah tahap awal, apakah tahap berkembang, apa tahap lanjutan nih gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke merancang dimensi ya. Jadi tim fasilitator nih Bu ya dan koordinator tadi itu menentukan ya di sekolahnya dimensi mana yang akan dipakai gitu.
Tetapi untuk tema juga bisa ya, dilakukan dengan murid bisa. Tapi lihat kesiapannya dulu. Ya. Tapi kalau misalkan tahap awal, ya itu temanya bisa ditentukan oleh sekolah. Boleh ditentukan oleh sekolah. Kalau yang ditentukan bersama murid, jadi muridnya diajak diskusi, diajak untuk mengambil keputusan, itu sudah tahapnya sudah tahap lanjutan. Ya, kalau kita masih belajar, sekolah yang menentukan temanya. Kemudian ini kita lanjut ke menyusun modulnya. Maksudnya tahapan ini adalah tim fasilitator nanti bisa menentukan elemen dan subelemen, mengembangkan topik, alur dan durasi proyeknya. Terus hari eh, apa namanya kegiatan proyeknya kapan. Nah, itu ditentukan oleh tim fasilitator. Jadi guru-guru berembuk ya, ada tim fasilitator gimana nih untuk sekolah kita proyeknya gitu. Kemudian yang terakhir tahapannya adalah pelaporan hasil proyek. Nah, ini harus ada laporannya ya Bapak Ibu ya. Dan ini tim fasilitator juga merencanakan strategi dan pelaporan hasil proyek. Jadi tim fasilitator ini bisa bekerja sama dengan guru-guru lain untuk melakukan pelaporan hasil proyeknya. Gitu. Itu masing-masing tahapan penjelasannya. Dan ini alokasi waktunya ya mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau SD itu kelas 1 sampai kelas 5 itu 252 ya, ini per tahun ya, per tahun ya. Kalau SD kelas 6 224, kalau SMP 360, ada yang 320, SMA 486 dan seterusnya. Jadi ini harus tahu ya Bapak Ibu bisa cek juga di buku panduan P5-nya untuk alokasi waktunya. Nah, ini tadi yang saya maksud Bapak Ibu ya. Identifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan atau sekolah kita. Ada tahap awal. Jadi tahap awal ini maksudnya adalah satuan pendidikannya atau lembaganya belum memiliki sistem dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian konsep pembelajaran ini masih baru diketahui guru-guru atau pendidik. Dan sekolah menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Pihak luar itu kayak mitra ya Bapak Ibu atau narasumber. Nah, itu untuk tahap awal. Kalau tahap berkembang, ini sekolah ini itu sudah mulai memiliki dan menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Nah, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian. Jadi sudah ada tuh dalam sekolah Bapak Ibu, udah ada yang paham nih tentang kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Dan tahap berkembang itu adalah sekolah mulai melibatkan pihak luar sekolah untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Jadi pelibatannya tidak menyeluruh, cuma beberapa kelas mungkin untuk membantu salah satu aktivitas proyeknya. Ini tahap berkembang. Untuk tahap yang ketiga, kesiapan sekolah yang ketiga adalah tahap lanjutan. Jadi ini udah jadi kebiasaan tuh di sekolah ya. Sekolahnya itu udah terbiasa bikin proyek, kemudian semua gurunya sudah paham semua, kemudian kerjasamanya udah dengan pihak mitra di luar sekolah dan bisa berdampak di lingkungan sekitarnya secara berkelanjutan. Nah, kira-kira nih ya, dari ketiga ini, Bapak Ibu ini, menurut Bapak Ibu lah ya, menurut Bapak Ibu sendiri, sekolah Bapak Ibu masuk tahap yang mana? Oleh. Masuk yang mana coba? Boleh komen? Boleh coba komen, Bapak Ibu? Tahap berkembang. Wah, ada yang tahap berkembang nih. Oke. Tahap awal, tahap berkembang, tahap awal. Oke, tahap awal. Banyak yang tahap awal ya, berarti sekolah Bapak Ibu guru-gurunya masih sedikit ya yang mengetahui tentang pembelajaran berbasis proyek dan belum melibatkan pihak luar. Tapi tidak masalah karena makanya kepala sekolah itu Bapak Ibu ya harus tahu nih
harus bisa mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan. Kalau sekolahnya nggak tahu, ya nanti proyeknya nggak berhasil juga ya. Nanti malah jadi bingung. Sebenarnya tempat saya bisa tahap berkembang, cuman kapasitasnya yang menyerahkan ke guru. Aduh, ini nanti ya kita sharing nanti ya di sesi tanya jawab. Ada ya Bu Kispi ya sesi tanya jawab ya. Ada. Oke, ternyata ini sebenarnya masih banyak permasalahan juga ya. Sekolah kami baru mulai tahun pelajaran 2023-2024 dan berlaku untuk kelas 1 dan 4. Ya, oke. Jadi memang harus kita identifikasi ya Bapak Ibu. Ini kalau Pak-nya belum tahu, paling nggak Bapak Ibu bisa tahu dulu lah ya, identifikasi tahapan awal. Ini sekolah saya masuk yang mana ya kira-kira. Nah, kalau dulu saya tahap awal ya, karena belum semua. Tapi kalau sekarang udah mulai berkembang, sudah mulai melibatkan pihak luar. Tapi belum berdampak ya, belum berdampak di sekolah saya. Jadi itu ya, kebanyakan tahap awal. Oke. Nah, pelibatan mitra ini ya Bapak Ibu ya, misalkan oke ya, misalkan di pelibatan mitranya itu siapa aja sih? Bisa tuh pelibatan orang tua ya, kemudian masyarakat, orang-orang yang ahli ya sebagai narasumber. Kalau pengalaman saya kemarin itu saya melibatkan ahli narasumber. Jadi saya pernah tuh eh, apa namanya, pakai project yang ini kearifan lokal Bapak Ibu ya. Kemudian saya melibatkan mitranya kebetulan di Pasuruan itu ada sebuah sanggar tari. Jadi saya ambil tari gitu ya. Tarinya kenapa? Karena isunya tari di Kota Pasuruan itu belum banyak yang mengenal gitu. Jadi hanya sedikit yang mengenal tentang kearifan lokal tarian dari Pasuruan. Akhirnya saya melibatkan narasumber dari salah satu sanggar untuk bisa menjelaskan tentang tarian, kemudian sampai latihan bersama. Jadi kemarin tuh nggak latihan langsung di tempat saya itu. Jadi harus ini dulu prosesnya. Apa sih tarian ini maksudnya? Kemudian dari mana asal usulnya? Jadi dijelaskan dulu sama narasumbernya. Itu waktu itu pelibatan mitranya seperti itu. Tapi yang di awal saya tidak melibatkan mitra karena pakai tema wirausaha karena menurut saya itu mudah ya waktu itu ya. Jadi mudah wirausaha belum melibatkan mitra. Nah, dan untuk yang proyek kedua waktu itu pakai yang kearifan lokal nyoba untuk melibatkan mitra. Nah, itu. Belum paham P5. Ya, nanti bisa tanya jawab deh ya. Oke. Perayaan hasil belajar nih Bapak Ibu ya. Eh pelaksanaan proyek kan harusnya kan diakhiri dengan kayak penutup yang bermakna ya, tapi nggak harus perayaannya wah atau meriah, itu nggak harus ya, karena saya tahu setiap sekolah tidak sama ya, kayak anggarannya mungkin ya, kemudian sarananya tidak sama. Jadi jangan memaksa untuk meriah seperti yang di Instagram atau aplikasi TikTok yang Bapak Ibu guru setiap hari lihat, wah bagus banget nih ya, bagus banget, meriah banget. Nggak harus seperti itu. Nah, perayaan hasil belajar ini sebenarnya ajang untuk murid menampilkan proses hasil belajarnya, bukan produknya ya, proses hasil belajarnya. Nah, bisa melibatkan ini ya Bapak Ibu ya, orang tua tadi, guru, masyarakat, atau malah narasumber diajak nih untuk perayaan, itu boleh banget. Nah, ini adalah alternatif. Nah, merubah mindset itu Pak Enda yang susah. Ya benar, mindset itu susah banget, masih ada kok, saya juga temukan di beberapa konten itu, waduh masih gini ya, susah juga ya memang. Makanya saya sebagai guru konten kreator harus menyebarkan gitu ya, menyebarkan kegiatan kelima yang lebih bermakna dan biar nggak miskonsepsi. Memang susah tapi tidak masalah ya, mungkin Bapak Ibu guru bisa nanti menyebarkan juga ya, supaya nggak miskonsepsi. Nah, ini adalah alternatifnya ya Bapak Ibu ya. Ada presentasi, kemudian diskusi kelompok, itu nggak masalah, perayaan hasilnya seperti itu nggak masalah ya. Kemudian mengundang sekolah lain nih untuk hadir nih. Nah, untuk hadir boleh, untuk hadir ke sekolah untuk melihat itu boleh.
kemudian rebu kelas itu boleh. Ini beberapa alternatifnya. Kemudian peliputan media juga boleh. Atau hanya sekedar ini, mungkin Bapak Ibu suka nge-live TikTok, nge-live Instagram, itu boleh ya. Boleh, nggak masalah, kan perayaan hasil belajar gitu. Kemudian hanya memberikan sertifikat gitu, apa sertifikat apa untuk anak-anak penghargaan atau hanya sekedar penghargaan sederhana, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat rekaman untuk arsip diri sendiri atau arsip sekolah atau di posting di websitenya sekolah juga boleh. Jadi nggak harus kayak perayaan yang kita lihat tuh, waduh, kayak fashion bagus gitu ya. Nah, saya juga ingin nih, kalau kalau saya pribadi untuk tahun ini inginnya gitu ya, hasil belajar anak-anak itu, proses hasil belajarnya saya rekam atau saya wawancarai mereka dan kemudian saya posting di media sosial saya. Jadi nggak perlu bikin panggung yang wah, panggung yang besar, ada karpetnya atau apa. Jadi saya pengen seperti itu gitu. Karena memang tidak harus itu, sederhana, tapi yang penting maknanya mereka bahwa proyek mereka tuh selama belajar itu begini ya gitu ya. Jadi aksi nyata mereka itu benar-benar bermakna buat mereka juga. Nggak perlu yang bagus-bagus, ngapain juga ya. Saya tahu nih, eh, saya gini, nggak tahu ya di tempat Bapak Ibu ya. Waktu itu awal-awal saya tidak ada anggaran Bapak Ibu. Tidak ada anggaran untuk P5. Tapi di tahun ini itu di Dinas Pendidikan Kota saya itu mewajibkan P5 untuk dianggarkan. Nah, tapi nggak tahu nih di tempat Bapak Ibu udah ada yang seperti itu nggak ya? Karena tahun saya sekarang sudah ada anggarannya. Jadi alhamdulillah lumayan lah ya. Coba komen di bawah, ada nggak tahun lalu kalau kita bikin Gebiar Project pentas ini dengan anggaran besar. Nah, terus setahu saya nggak ada Pak. Oh ada, kalau saya sekarang ada. Belum ya? Oke, belum. Saya juga baru dapat informasi dari bendahara saya kan gitu ya. Katanya itu, Pak, coba dirinci nih, butuh apa saja nih kegiatan proyek kelas 5 gitu. Saya kan ngajar kelas 5. Ya saya tulis, oh, ada yang belum, banyak yang belum ya. Nah, itu ada Bapak Ibu. Ya ini boleh kok. Ada Pak di Kota Bandung tuh ada. Semoga amin ya, semoga ada ya Bapak Ibu ya. Karena itu kita butuh gitu. Karena kita bingung ya. Kita sebagai guru dilema nih. Kita nanti ayo iuran nih untuk P5. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai. Padahal kita butuh ya, butuh misalkan lem tembak mungkin ya. Kita butuh, tapi jangan sampai bikin kata-kata untuk iuran P5 itu jangan sampai ya. Nanti kita sendiri yang kena ya. Proyek berupa mading efektif tidak dianggarkan. Nah ini sudah ada kok, sudah ada. Ada Pak asal ada nota dan buktinya. Nah ini dia, benar. Saya akhirnya yang kemarin itu pakai uang saya dulu ya, pakai uang saya dulu, baru nanti ditukar gitu ya. Jadi harus ada nota. Nah, yang penting ada anggaran. Tapi anggaran yang tahun ini lebih besar sih dari kemarin Bapak Ibu. Semoga saya doakan semoga yang belum ada anggaran di sekolahnya itu bisa ini ya dapat anggaran jadi proyeknya itu bisa berjalan lancar ya. Ya saya cuma mengingatkan jangan sampai iuran anak-anak jangan sampai iuran. Pakailah bahan-bahan sederhana yang ada di lingkungan itu ya. Kita nggak harus wah ingat itu ya Bapak Ibu ya. Akhirnya pakai dana dana POM. Oke. Nah, itu beberapa alternatif perayaan ya Bapak Ibu bisa pilih ya. Kalau kalau gini nih, Bapak Ibu, dari alternatif ini, yang mungkin Bapak Ibu itu apa ya, inginnya kemana tuh? Dari beberapa alternatif yang saya sediakan ini, butuh dana besar. Kalau komen juga ya, kira-kira alternatif apa? Kalau dari layar Bapak Ibu ini yang bisa Bapak Ibu pilih dan bisa dilakukan gitu. Misalkan dananya terbatas gitu. Kira-kira yang mana? Milih yang mana coba? Kami komunitas sekolah juga bergerak tuh membuat rekaman itu ya lebih enak ya. Oke, penghargaan ya udah cukup itu mereka sudah happy itu. Yang penting happy ya itu dia membuat rekaman lebih enak ya. Iya tuh.
Mungkin diposting di medsos atau di ini ya website sertifikat menarik dengan Canva. Oh bagus idenya, bagus tuh. Ibu siapa tadi? Melibatkan orang tuanya, boleh. Oke, memberikan penghargaan. Ya memang ini ya. Intinya kan kita itu bikin anak-anak itu belajarnya bermakna, gitu ya, bikin mereka happy dengan proyeknya masing-masing, gitu ya. Malah jangan sampai memberatkan orang tua atau paguyuban gitu ya. Jangan sampai itu. Presentasi juga simple ya Bapak Ibu, dan sertifikat Canva. Wah ini Bapak Ibu kayaknya udah mahir Canva semua nih ya. Udah ada ide ke sertifikat Canva tuh. Apalagi sekarang bisa ya bikinnya gampang banget, apalagi pakai belajar.id ya. Akun kita pakai belajar.id, kita bisa berkreativitas. Memang kebanyakan di sini kalau saya lihat adalah membuat rekaman ya atau arsip. Bener banget ya, itu paling enak sih Bu ya. Tinggal kita posting di medsos atau di website sekolah ya. Nanti bisa di-share ya. Pak tolong contoh proyek untuk SD. Oke, nanti ya, sabar ya Bu Sri ya. Oke. Yang sederhana membuat rekaman. Canva lebih bagus, benar. Oke. Nah, prinsip yang harus kita perhatikan bersama ya untuk P5 ini ya. Kegiatan ini adalah, ingat ya Bapak Ibu, ini adalah kegiatan murid, bukan guru. Itu yang paling saya tekankan di sekolah saya. Ini kegiatannya yang dimiliki murid, bukan guru. Jadi kita jangan mendominasi ya muridnya. Kita fokusnya ke murid. Gitu. Kegiatan ini bertujuan untuk saling mengapresiasi, bukan mengevaluasi dan melakukan penilaian. Jadi kita lihat prosesnya anak-anak ya. Jangan terlalu melihat hasil produknya, misalkan produknya gagal, jelek, nggak masalah. Yang penting mereka berproses. Mereka tahu kegagalannya di mana, kita bimbing. Kenapa kamu gagal? Oh karena ini. Kenapa kok bisa gagal ya? Oh mungkin karena ini. Jadi gitu. Kita jangan sampai bikin motivasi anak, wah kok jelek gini nih gitu ya. Jangan sampai. Kemudian jadikan perayaan sebagai ajang yang baik bagi murid. Jadi murid itu dapat melatih kemampuan bicara di depan umum ya, Bapak Ibu. Ini yang tahun ini nih saya ya, yang tahun ini pakai gaya hidup berkelanjutan. Ada ide kan saya waktu itu bikin sebuah podcast tentang perayaan ini. Saya ingin mendengar suara-suara mereka. Jadi apa sih yang bikin mereka sebenarnya kalau ada proyek ya, meskipun mereka mungkin sulit mengerjakannya, tapi idenya ini apa gitu, meskipun mereka sulit. Jadi saya melatih kemampuan bicara mereka tuh. Nanti ketika perayaan proyek, misalkan ada guru yang melihat, mereka bisa menjelaskannya dari proses awal sampai mungkin proses gagalnya mereka, itu mereka jelaskan gitu. Dan ini memang harus kita latih ya kemampuan bicaranya. Tapi untuk kelas 1 mungkin agak sulit ya Bapak Ibu, kelas SD 2 gitu ya. Memang agak sulit. Tapi kita bimbing aja. Tapi ingat juga perayaan bukan hanya bukan hanya kayak perayaan pakai itu ya, bisa rekaman kan tadi. Nah, itu bisa dipilih. Dan yang terakhir adalah perayaan hendaknya dipertimbangkan bersama oleh kelas sejak awal perancangan proyek. Jadi ini sesama apa ya, satu kelas misalkan 2 rombel gitu ya, kita harus benar-benar mempertimbangkan ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita nggak mempertimbangkan dengan satu rombelnya, misalkan ada 2 rombel. Kalau saya pribadi itu di sekolah saya kan ada 2 rombel. Itu saya selalu berkomunikasi dengan kelas sebelah atau rombel rombel B. Misalkan saya A, rombel B saya ajak komunikasi untuk ini juga. Gimana nih anak-anak gitu? Apakah cocok nih dengan ini? Ya gitu. Kebetulan di tempat saya koordinatornya sih belum terbentuk dengan baik ya. Ini masih proses untuk bikin koordinator dan tim fasilitator ya. Dan ini memang harus benar-benar dipertimbangkan, apalagi mengidentifikasi kesiapan sekolah tadi. Ya gitu. Nah itu aja sih Bapak Ibu ya untuk penjelasan awal tentang proyek P5 ya. Karena P5 ini sangat banyak yang miskonsepsi,
Jadi mungkin untuk selanjutnya ini bisa kita tanya jawab biar ini ya bervariasi, biar tambah wawasan juga dari Bapak Ibu, mungkin dari saya juga. Jadi kita sharing di sini. Mungkin itu saja Bu Kispi untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini tentang pengenalan proyeknya, mendesainnya bagaimana, cara-caranya dulu, apa saja yang kita perlu perhatikan ya untuk proyek P5 ini jangan sampai terjadi miskonsepsi lagi. Gitu, Kispi. Oke, iya, tadi dari Pak Indra nggak kerasa ya waktunya gitu, Pak. Yes, lanjut ini tadi di kolom chat itu rame banget, semuanya kayaknya sangat ini ya excited ya dengan P5. Oke, mungkin kita buka sesi diskusi kali ya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa raise hand, bisa langsung aja disampaikan. Jadi langsung dua arah gitu ya. Sebelumnya jangan lupa untuk join ke grup Telegram juga. Dan tadi ya, untuk Bapak Ibu bisa em, ikuti medsos dari Pak Indra itu tadi. Kemudian untuk materi nanti akan kita upload ke Google Drive aja ya Pak Indra ya. Jadi biar Oke. bisa mudah untuk Bapak Ibu akses materi dan lain sebagainya. Oke, silakan Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa raise hand. Kita mulai dari 3 penanya pertama gitu. Iya, 1. Oke, Kak Nuni boleh langsung. Oke. Silakan Kak Nuni aja. Oke. Terima kasih, Kak Rizky. Izin bertanya, Pak. Ini saya ingin mengembangkan Peli ini, tapi dengan kegiatan yang berbau literasi. Nah, kira-kira saya minta saran dari Bapak dan rekan-rekan yang ada di sini, kira-kira eh, proyek P5 seperti apa yang berkaitan dengan literasi, tapi nantinya bermakna bagi siswa, terutama untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam berliterasi. Tapi yang apa ya, menarik dan juga seperti tema kita malam ini gitu ya, bermakna bermakna dan menarik gitu buat anak. Terima Iya, kasih, siap, itu siap. saja. Oke, Bu Kispi ini lanjut dulu atau gimana nih? Mungkin langsung aja dulu dijawab ya Pak Indra ya. Oke. Iya, Dari silakan. Bu Nuni ya, Bu Nuni Eka. Dari mana Bu Nuni? Coba dari mana? Bu Nuni asalnya dari mana? Bu Nuni. Oke deh, Bu Nuni tadi berbicara P5 ini sarannya yang berkaitan dengan literasi ya, yang menarik yang seperti apa gitu. Kalau Bu Nuni bisa ini enggak mic-nya di onin? Iya, iya Oke, Pak. dari mana Bu Nuni? Halo. Halo Bu Nuni, iya, dengar suara saya? Iya, 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 Bu iya Nuni Pak. dari Dengar walaupun terputus-putus. Iya. mana Kenapa asalnya? Bapak? Asalnya dari mana? Dari Cikupat, Kabupaten Tangerang Pak. Oh, Tangerang. Oke. Nah, Ini Bu Nuni kan inginnya lebih meningkatkan literasi ya, P5-nya ya, iya. proyek. Kebetulan saya mengajar di jenjang SMP Pak. Tapi saya melihat kalau literasi mereka tuh masih rendah gitu. Nah, maka melalui P5 ini mau ditingkatkan, di apa ya, di diperdalam lagi kecakapan mereka di literasi melalui P5 ini, tapi dengan kegiatan yang menarik gitu Pak. Oke. Eh, di tempatnya Bu Nuni nih ada ini enggak sebuah isu. Jadi kita harus tahu ya Bapak Ibu isu kita di setiap lingkungan sekitar sekolah kita. Apa nih? Misalkan tentang gaya hidup berkelanjutan. Kan temanya kan kalau SD itu kan gaya hidup berkelanjutan sampai SMA ya. Kemudian kearifan lokal juga SD sampai SMA, Bineka juga.
Bangunlah Jiwa Raganya itu SMP sampai SMA, Suara Demokrasi SMP sampai SMA, Berteknologi SD sampai SMA, Kewirausahaan SD sampai SMA. Nah, kita harus lihat isunya dulu, Bu, ya. Lebih baik kita lihat isunya. Ada isu nggak di sana Tangerang? Tangerang ini masuk ini ya. Kemarin saya ke Tangerang Kabupaten. dengan Bu Kispi itu, saya pribadi ya, kemarin ke sana itu melihat pagi-pagi gitu ya. Saya lihat kabut ya. Saya kira itu kabut udara udara pagi gitu ya. Tapi kalau dilihat kok nggak sejuk banget, kayaknya polusi ya Bu ya di sana. Kena dampaknya nggak? Iya, eh, banyak pabrik sih di sekitar Hmm. apa wilayah Cikupa itu kan memang wilayah kawasan pabrik gitu, Pak. Nah, itu Memang di hmm, situ juga masalah utamanya sih yang sekarang sedang hangat sih eh, sampah gitu ya, sampai ada program kurangi sampah sekolah kita gitu. Jadi sampah juga. tema lingkungan, iya. Tapi setelah kemarin kami diskusi dengan tim P5 sekolah saya itu, selain tema lingkungan juga ini tema tentang karena kebetulan sekolah kami baru tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka, jadi baru diimplementasikan di kelas 7. Nah, jadi kelas 7 itu kan mungkin masih baru gitu ya, siswa baru, lalu eh, apa sih tema-tema seperti bullying, tema apa apa media sosial, bijak dalam bermedia sosial gitu yang Teknologi ya. ingin kami angkat dalam P5 ini gitu, Pak. Iya, kalau memang ini saya lebih ke sini sih, yang paling hangat itu adalah sampah atau itu ya polusi ya. Supaya mereka juga tahu ya. Itu kemarin benar-benar dampaknya polusinya kelihatan sekali, saya lihat sendiri gitu ya. Saya pikir hanya beneran nggak sih ini polusi banget. Nah, jadi Bu siapa tadi Bu Nuni bisa pakai tema yang gaya hidup berkelanjutan kan itu kan iklim ya, perubahan iklim ataupun lingkungan masalah lingkungan yang masih jadi masalah ya, bukan hanya di Indonesia, mungkin udah jadi dunia ya masalah sampah. Untuk literasinya bisa di situ sih Bu kalau saya. Kalau mau ke bullying kayaknya belum belum cocok ke literasinya ya. Kalau menurut saya ya Bu Nuni ya. Kayaknya lebih ke lingkungan tadi deh. Gitu Bu Nuni. Untuk kegiatannya nggak harus bikin produknya ya. Mungkin bisa cari informasi, diajak untuk mencari informasi-informasi dulu tentang polusi-polusinya ya. Kita tambahkan literasi digitalnya ya. Bisa juga wawancara dengan beberapa narasumber mungkin ya, narasumber mengenai perubahan iklim ataupun dampak lingkungan tentang sampah. Ya, itu bisa di situ dulu ya. Menurut saya sih itu ya, kalau secara ini saya belum terlalu punya ide yang pas ya untuk literasi yang menariknya. Cuman saya lebih ke polusi dan lingkungan ya. Kita ajak mereka untuk mengunjungi mungkin di lingkungan di sampah itu ada tempat ini enggak di sana apa namanya yang bisa menjelaskan tentang sampah itu dibawa kemana gitu ya. Kemudian cari-cari informasi secara digital juga gitu. Karena ruang digital ini menurut saya ini Bu ya, ruang digital adalah ruang yang tidak apa yang susah dibendung menurut kita karena kan ada ruang tiga sentra pendidikan kan sebenarnya kan keluarga, rumah, kemudian sekolah dan masyarakat. Nah, ruang yang baru adalah ruang digital ya. Literasi digitalnya ini bisa lebih lebih ke literasi digital gitu untuk Bu Nuni kayaknya ya. Supaya gini ya, mereka bisa bermedsos dengan baik ya dengan masalah gaya hidup berkelanjutan. Mungkin itu sih Bu Nuni dari saya ya. Nah, kalau bisa ini bisa lebih lanjut di DM lah ya kalau saya punya ide yang lebih menarik dari yang saya sampaikan hari ini. Membuat Ya. saya semakin semangat dalam berburu Iya, serta baik, membuat terima kami kasih, senang kita Pak. melihat Ya, berbagai jenis sama-sama. ikan sekarang laut terlihat jelas. Oke, Bu Krispi, bisa lanjut siapa? Baru saja menyelam, saya langsung melihat ikan di depan saya.
perlahan Oke. mendekati dan fokus menembaknya. Aduh, apa ini? Iya, ini banyak sekali yang udah raise hand. Mungkin kita mulai dari yang tadi pertama ya, Kak Fitri sepertinya. Kak Fitri Juniarti, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk pelima ini di sekolah kami belum membuat itu pelima. Tapi kemarin waktu kegiatan KKG sekolah, kami sudah sempat menentukan tema. Kami pilih temanya kerja bakti dan satu tentang kewirausahaan. Yang mau saya tanya di sini, karena kami ada 2 kelas 1 dengan kelas 4, apakah tema itu bisa disatukan atau setiap tingkat kelasnya bisa berbeda-beda? Itu Oke, saja. itu saja Bu Fitri. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, kita bersama-sama lihat panduan ya, supaya biar lebih jelas lagi. Kira-kira kata Bu Fitri kan, kalau kelas 1 dan 4 boleh nggak sih sebenarnya satu tema gitu kan ya. Iya. Oke, saya izin share panduan yang bisa kita lihat bersama. Oke, kalau dari yang pernah saya pelajari itu ya Bapak Ibu ya, apa namanya, itu satu sekolah aja ya, ini untuk Iya. yang tahap awal gitu ya. Tahap awal itu boleh untuk semuanya sama, ini tahap awal karena masih belajar gitu. Nggak perlu Iya. kelas 1 beda gitu, kelas 2 beda, kelas 3 beda, nggak. Ini dia ya. Oke. Iya. Jadi tahap awal sekolah menentukan 2 tema. Sekolah menentukan 2 tema ya. Untuk SD ya, kalau untuk SMP Iya. tidak, di awal tahun ajaran. Kalau yang tahap berkembang juga sama gitu ya. Yang tahap lanjutan nih, boleh setiap kelas dapat memilih tema yang berbeda. Baru kalau sudah benar-benar siap ya. Karena tahap lanjutan pasti udah terbiasa dong di sekolahnya, udah terbiasa project dan guru sudah paham semua gitu. Jadi Iya. itu baru boleh. Kelas 1 tema apa tentang gaya hidup, kemudian kelas 4-nya kearifan lokal itu boleh. Tapi kalau kita yang baru tahap awal, jadi sekolah menentukan 2 tema gitu. Jadi Iya. semuanya bisa sama gitu Bu Fitri. Iya, Pak. Nah itu, jadi nggak harus beda kok untuk awal ya. Iya. Yang lebih beda itu tahap lanjutan itu Bu Fitri. Iya, Pak. Terima Jadi kasih. Bu Fitri nggak harus beda, nggak apa-apa kelas 1 dan 4 sama nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya. Ya gitu Iya, ya. kemarin Ya iya, gimana? Pak. Kemarin kan kami masih rembuk mau pilih tentang tema kerja bakti karena isunya kan banyak sampah di sekitar sekolah, lingkungan itu banyak sampah. Jadi di situ kami mau ambil tentang gotong royong. Tapi ada teman juga memilih kewirausahaan. Dengan begitu anak-anak bisa dilatih mandiri, kreativitas. Tapi kami pikir-pikir apakah bisa kelas 1 temanya sendiri, kelas 4 temanya sendiri. Kebetulan kami kelas 4 itu paralelnya sampai 4 kelas. Begitu, Pak. Jadi maksudnya gotong royong ini adalah ini ya, gaya hidup berkelanjutan ya Bu ya Iya, mungkin iya, ya. iya, iya, Karena Pak. Gaya temanya hidup. yang ada adalah gaya hidup Iya, berkelanjutan. iya, Pak. Betul. Eh, jadi memang kelas Ibu ngajar kelas 1 Saya berarti ya? mengajar kelas 4, Pak. Oh kelas 4. Oke. Yang kelas 1 memang ini ya harus kita pikirkan ya karena wirausaha juga kesulitan juga ya untuk anak kelas 1. Karena kalau belum siap jangan yang sulit-sulit dulu deh ya. Saran saya sih yang gaya hidup berkelanjutan dulu gitu. Tentang sampah ya tadi Bu ya, Iya, tentang iya tentang sampah. sampah. Nah, itu sederhana kan, itu dulu deh sederhana Iya, Pak. supaya apa kelas 1 juga bisa ikutan di awal gitu. Kan Iya, kelas 1 bisa tuh
yang sederhana pakai misalkan mau bikin produk misalnya ya, kan nggak harus produk. Iya, Kalau mau bikin produk bisa bikin dari pot, kan sederhana banget ya. Tapi iya, jangan langsung bikin produk, itu aja. Yang penting ada proses penjelasan di awal, anak-anak diberitahu. Bukan berarti proyek ini langsung, ayo sekarang hari ini bikin pot langsung 1 hari selesai, bukan begitu iya, juga ya. Harus ada proses mereka mengetahui, oh sampah ini bisa dibuat begini gitu. Kelas 1 diajari dan dibimbing. Memang iya, kelas 1 itu bimbingnya luar biasa sekali ya. iya, Ya, jadi itu ya Bu, jadi nggak harus beda, ya, sama boleh. iya, Gitu. iya. Nanti saya ini sharing lagi dengan teman, pilih untuk gaya hidup berkelanjutan. Dengan begitu dua kelasnya itu bisa bekerja sama. Dan kami juga masih tahap belajar, bisa fokus dulu di satu tema saja. Iya, benar. Oke, siap Terima Bu. kasih. Iya, Semoga terima kasih. berjalan lancar di sana ya proyeknya ya. Ya, Iya, oke. amin Pak. Terima kasih. Oke, bisa siapa lagi nih? Oke, ya itu tadi dari Bu Fitri mungkin bisa mewakili dari Bapak Ibu juga yang lain yang ingin menanyakan hal yang sama. Berarti yang raise kan kita 2 lagi ya, Pak Indra, kita batasi 2 lagi dan mungkin nanti bisa kita jawab beberapa pertanyaan yang ada di chat juga karena banyak sekali pertanyaan yang ada di chat. Mohon maaf mungkin tidak bisa satu-satu nanti ditanggapin ya. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan. Eh, Kak I Dewa Gede, silakan dari mana asalnya dan bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Dengar Kak? Pak? Dengar, dengar, dengar. Oh iya. Soalnya di jalan saya, di jalan Oke, oke. bagus. Ini saya ingin bertanya sama Bapak sebagai narasumber. Ini untuk P5 ya, ini karena tahap awal di sekolah saya. Ini masih kebingungan untuk memilih tema. Jangankan memilih tema, Pak. Ya syukur-syukur ini siswa bisa masuk sekolah gitu. Karena kondisi sekolah saya jaringan internet tidak ada, kondisi sekolah saya berada di dalam perkebunan tebu, ya kondisinya seperti itu, sangat artinya sangat ya, di pelosok begitu Pak. Untuk sumber-sumber materi pelajaran juga kami sangat kurang gitu punya, sehingga untuk pembelajaran P5 ini kita bingung mau pilih tema apa ini yang bagus dan cocok dengan kondisi seperti ini begitu. Pemecahan masalah, siapa tahu Bapak ada saran dengan melihat kondisi siswa yang seperti itu, hanya jumlahnya 7 orang Pak. Ini kan kelas 7 ya, SMP. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dewa ya. Saya panggil Pak Dewa ya. Oke. Ini di daerah pelosok ya, perkebunan. Memang sih ya, Bapak Ibu ya, saya menyadari sarana belajar itu nggak setara ya. Di tempat saya dengan Pak Dewa itu, waduh pasti beda gitu ya. Katanya Pak Dewa, sarprasnya pun sangat minim gitu ya. Sementara di tempat saya lumayan misalkan gitu. Nah ini sebenarnya harus dipikirkan pemerintah juga ya, bikin proyek P5, tetapi sarana belajarnya nggak setara ya. Jadi kayak nggak ada setara belajar gitu rasanya. Ya memang kesulitan, tapi kita harus bisa lah ya berusaha, karena ini sarana belajar juga nggak terbatas, maksudnya terbatas sarana belajarnya ya Pak ya. Mungkin Pak Dewa bisa ambil yang Bhinneka Tunggal Ika dulu lah ya, yang sederhana. Kayak tadi ada yang bilang pembulian itu bagus loh. Itu malah saya pengen banget tuh tentang pembulian, karena tidak ada, menurut saya dana itu kayaknya nggak pakai dana bisa ya, nggak pakai dana bisa pembulian. Kira-kira di Pak Dewa ya ini apakah ada tuh pembulian di sekolahnya, masih ada nggak? Kalau masih ada,
itu bisa dimasukkan isu sekolah. Jadi kita bisa melaksanakan proyek tentang pembulian, gitu Pak Dewa. Kalau Pak Dewa di sana gimana? Pembulian masih ini enggak? Kalau untuk pembulian Pak, mungkin hanya apa? Tidak terlalu kasar-kasar amat lah, hanya bercanda dengan temannya, hanya saling mengatakan nama-namanya, ya seperti itu mungkin Pak. Seperti itu. Ya, Menyebutkan nama orang tuanya misalnya. ya kan. Ya oke lah, nama orang tuanya disebutin gitu ya. Nah, Iya, itu diajak. kira-kira ketika anak-anak itu digituin itu apakah ada dampaknya pada mereka? Ada yang tersinggung nggak? Ada yang sakit hati nggak? Ya pernah ada Pak. Nah, mungkin bisa tuh Pak ya pakai yang itu dulu karena sarana belajarnya kan belum banyak ya, terbatas lah ya istilahnya. Bisa untuk dibuat project ya. Jadi Pak Dewa ini harus memberikan pengertian dulu gitu ya. Apa sih pembulian itu, terus bentuk-bentuknya seperti apa? Karena hanya dengan mengucapkan orang tuanya itu termasuk kekerasan dalam apa ya, verbal ya, kekerasan verbal ya, Verbal. bukan fisik. Nah, mereka harus dikasih tahu itu dulu, materinya dulu. Jadi dicontohin beberapa pembulian itu seperti apa, ya itu proses. Nanti mungkin satu sekolah ada berapa Pak jumlah siswanya Pak? 28, kelas 7, 8, 9, 28 siswa. Oke, sedikit ya, 28 siswa satu sekolah. Nah, itu mungkin bisa dibuat belajar mereka 28 siswa itu ada nggak ya, misalkan dari kakak kelas sama adik kelas nih. Biasanya kalau perundungan atau pembulian itu terjadi karena kekuasaan biasanya. Ya, beberapa itu karena kekuasaan. Mungkin kelas 6 merasa berkuasa, jadi kadang lebih membuli dia ke kelas 5, ke kelas 4, kelas 3 gitu. Itu biasanya terjadi. Nah, itu bisa diajak ke sana untuk mencoba proyek P5 awal, Pak. Mungkin saran saya sih gitu. Kalau kearifan lokalnya ada nggak? Apa, Pak? Ada membuat karawo Pak. Apa itu, Pak? Kalau membatik istilah. Kalau di Oh, membatik. kalau di Gorontalo namanya karawo Pak. Itu Karena kayaknya ada butuh gurunya ada sarana. satu orang bisa. Sampai tingkat nasional pernah. Oke. Kalau itu sarananya yang cukup banyak ya, Pak. Jadi agak sulit kayaknya ya. Bagusnya bagus sih. Cuman kalau sekolahnya belum siap untuk sarananya, ya jangan dulu kalau masalah yang kearifan lokal. Tapi bagus itu, bagus. Atau ya sampah bisa sih, Pak, gaya hidup berkelanjutan. Nah, sampahnya, Bully itu yang pertama saya mau buat juga. iya, kayaknya bully kayaknya. Iya. Itu di tempat saya pun juga ada. Itu rencana saya juga. Ada itu materi di komunitas belajarnya Ibu Cipsi itu. Nah, ya itu bisa. Tuh, bisa. Jadi pembulian aja meskipun jumlah siswanya sedikit, paling enggak sudah nggak ada bully gitu ya. Jadi no bully gitu di sekolahnya Pak Dewa gitu. Kan keren. Jadi gara-gara Pak Dewa dan murid-muridnya Pak Dewa, bulinya hilang semua di satu sekolah. Amin. Nah, itu kan proyeknya berhasil. Ya, yang penting proses anak-anak belajar. Jadi Pak Dewa jadi istilahnya kalau penggeraknya lah ya supaya pembulian selesai di sekolahnya dulu. Ya. Gitu, di lingkup yang kecil dulu. Ya itu saja sih Pak. Semoga berhasil deh. Terima kasih banyak. Ya. Oke, siapa lagi ini? Oke, next. Kita ke penanya langsung. Mungkin yang terakhir ini ya. Sebelum nanti kita juga bisa lihat di kolom chat karena banyak sekali pertanyaan masuk. Dari Kak Izatus, silahkan Kak Izatus. Terima kasih Kak, selamat malam. Bisa sebutkan asalnya dari mana dan pertanyaannya. Saya dari Lamongan, Sekolah Dasar Negeri Pangean, Lamongan. Oke, Bu. Ya. Saya melanjuti dari pertanyaannya Kak Indra. Siapa tadi? Bu Indra ya? Siapa tadi? Resen yang kedua itu kan Kak Indranya menjawab kalau untuk di tahap awal
bisa kelas 1 dan kelas 4 itu satu topik yang sama. Nah, di sekolah saya tahun kemarin di tahap awal kelas 1 dan kelas 4 kami membuat satu topik yang sama, Pak. Tapi ketika menginput rapor kurikulum merdeka, siapa yang input duluan itu akan muncul temanya. Tema P5-nya muncul. Misalnya kelas 1 menginput rapor duluan, itu muncul. Tapi ketika guru kelas 4 menginput rapor, maka tidak muncul. Harus pilih topik yang berbeda, baru bisa muncul, Pak. Gimana ya, Pak? Oke, Bu Iza ya. Saya panggil Bu Iza dari Lamongan ya. Iya, Bu Pak. Iza berarti pakai e-raport yang dari Dapodik. Iya, Pak. Oke, dari Dapodik ya. Memang sih kalau Dapodik itu bener ya. Kalau saya nggak pakai itu dulu Bu ya. Kemarin dari sekolah karena masih banyak masalah menurut saya juga gitu ya. Saya juga berembuk kan. Di Dapodiknya itu memang masalahnya seperti itu gitu ya. Jadi saya masih pakai raport biasa ya yang dari Excel ya. Memang nggak bisa kalau di Dapodik karena sistemnya. Biasanya nanti ada perbaikan atau patch di Dapodiknya itu nanti ada Bu ya. Jadi ditunggu aja. Tapi memang saran saya sih pakai raport itu dulu ya. Tapi kepala sekolahnya gimana Bu dari sananya? Apa memang seluruhnya disuruh pakai itu atau dari dinas pendidikan juga? Dari ibu pengawasnya yang menyarankan untuk pakai Ibu. e-rapor. Nah, oke. Kalau di tempat saya ibu pengawasnya menyarankan kalau memang belum ini e-raportnya pakai e-raport yang Excel biasa aja. Karena memang masih ada permasalahan project itu tadi juga gitu. Ya, kalau masalah sistem susah sih ya, Bu Iza. Kalau memang sistemnya seperti itu, ya kita gimana ya? Kita namanya kebijakan ya, ada yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol ya. Nah, ini sistem ini tidak bisa kita kontrol gitu kan. Dan lebih baik di awal nanti kalau bikin project lagi ya sudah dibedakan aja gitu. Kalau memang sudah siap. Coba didiskusikan lagi dengan pengawas Bu ya. Mungkin pengawas kepala sekolahnya juga mendatangkanlah dengan guru-guru di tempatnya Ibu untuk diskusi tentang e-raportnya juga terkait dengan P5. Nah, gimana kita? Kita kalau maunya sama karena kan kita masih tahap awal gitu kan. Masih belajar. Kalau kita pakai e-raport, kita nggak bisa ngentri atau nginput data dengan satu topik yang sama gitu. Saran saya sih coba koordinasi dengan pengawas juga, Bu. Karena di tempat saya tidak ada masalah, masih masih oke pakai Excel gitu. Riza? Iya, iya makasih Pak. Iya. Sebenarnya yang itu tidak harus ya Pak. Satu fase, satu tema. Jadi bisa semuanya satu Hmm. tema atau Ya, harus berbeda gitu ya. iya. Dalam panduan itu sudah jelas tahap awal itu nggak harus berbeda satu kelasnya ya. Tiap tingkat pun, tiap jenjang pun nggak harus beda karena tim fasilitator dan kepala sekolah bisa menentukan dua tema tadi. Itu kalau sesuai panduan gitu ya. Karena tahap awal ya Bu ya. Kalau tahap lanjutan silakan kita misalkan anak-anak sudah bisa memberikan keputusan ya, kita bisa bersepakat gitu dengan anak didik kita pakai apa nih proyeknya nih ya untuk berikutnya kita bisa diskusi itu sudah lanjutan ya. Tapi kalau di awal tidak ada masalah gitu. Sama di pengawas saya juga pernah bilang begitu. Nggak harus seperti yang dicontoh, misalkan modulnya nggak harus seperti yang dicontoh gitu. Sumbernya jangan hanya satu gitu. Kemudian temanya juga nggak harus beda, bisa sama. Tuh karena di tahap awal waktu itu pernah saya diskusi dengan pengawas saya di sini gitu. Gitu Bu Iza. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Iza. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut mungkin ke kolom chat dulu ya Pak Indra ya. Ini dari Kak Husnuni Amah. Pertanyaannya adalah,
Kak, kalau P5 untuk kelas bawah, jika tentang intoleransi, terus berkunjung ke tempat ibadah, itu bisa atau tidak ya, Pak? Oke, sebentar Bu, intoleransi. Iya, jadi kelas bawah, lalu tentang intoleransi, dan berkunjung ke tempat ibadah, itu bisa atau tidak ya? Oke, berkunjung ke tempat ibadah. Untuk kelas rendah mungkin ya, kelas 1, 2, 3 mungkin ya ini ya. Intoleransi berkunjung ke tempat ibadah. Itu bisa itu termasuk tema yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi anak-anak itu biar tahu bahwa kita dalam di Indonesia ini kan ada Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita nggak boleh kadang kan gini ya, ada tuh tempat saya apa ada SD yang memang beda agama misalkan ya, itu mereka kadang masih ada kayak berasa apa sih gitu ya. Jadi menurut saya untuk intoleransi berkunjung ke tempat ibadah itu boleh banget karena masuk ke Bhinneka Tunggal Ika ya Bu ya. Silakan. Saya juga pernah berpikiran ingin ke sana, tapi belum saya jalankan untuk pergi ke sana karena saya masih mikir gini sih waktu itu. Kendaraannya, transportasinya gitu. Karena agak jauh juga ya beberapa tempat ibadah, mungkin ibadah dari non muslim seperti kelenteng itu ada tempat saya, maunya saya ajak ke sana proyeknya waktu itu, tapi karena terhalang transportasi ya waktu itu belum ada dana, jadi saya nggak jadi jalan gitu. Jadi Bu Guru ya tadi bisa, tapi dipikirkan lagi ya, harus matang ya, kira-kira anggaran atau sarana, misalkan transportasinya dari paguyuban, dari orang tua, ada yang memfasilitasi malah oke, silakan. Ya itu bagus loh, itu bagus. Karena intoleransi masih besar juga ya, anak-anak masih kayak berasa ini padahal kita kan ada namanya nilai persatuan ya di Indonesia kita, biar mereka lebih paham tentang Bhinneka Tunggal Ika juga. Itu sih Bu. Ya Bu, siapa tadi Bu Kisbi? Bu Nikmah. Bu Nikmah ya, masuk ke Ya. Bhinneka Tunggal Ika tuh. Dijalankan aja itu bagus, bagus. Saya juga pernah memikirkan. Silakan itu bagus ke tempat ibadah. Tapi harus susahnya kita itu bikin project itu eh, di awalnya. Ini nanti materinya diberi apa di awal gitu ya. Jadi jangan langsung berkunjung ya, jangan langsung berkunjung. Tapi harus diberi materi dulu, tentang intoleransi tadi gitu. Ya, kira-kira gimana nih gitu. Baru nanti mau berkunjung silakan gitu, supaya anak-anak paham. Itu susahnya kita sih nanti di project. Itu Bu Kispi dan Bu Nikma ya. Nikma apa Nikma tadi? Nikmah. Ya, oh ya, Bu itu Nikmah. itu. Itu Oke, lanjut lagi nih bagus itu. dari Kak Riza Rahmita. Untuk jenjang SD, tema apa yang paling cocok untuk kelas rendah dan tema apa yang paling cocok untuk kelas tinggi, Pak Indra? Kelas rendah dan kelas tinggi ya. Kelas rendah itu di tempat saya kemarin juga bingung ya, sama Bu ya. Saya menyarankan Bapak Ibu waktu itu adalah yang gampang itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya. Memang masalah sampah itu yang paling gampang dan pembulian. Tapi akhirnya di tempat saya di kelas rendah itu memakai yang sampah. Jadi kelas 1 dan kelas 3 di tempat saya itu bikin sampah gitu, bikin pengelolaan sampah. Termasuk di kelas saya kelas 5. Jadi yang tahun ini sama gitu. Yang tahun ini semester awal sama, semuanya pakai sampah. Kelas rendah kalau sampah itu masih bisa ya yang sederhana tadi yang saya bilang gitu. Seperti botol air mineral gitu kita pakai buat tempat pensil. Tapi ingat jangan langsung bikin gitu. Itu supaya pembelajaran P5-nya lebih bermakna. Apa sih fungsinya sampah? Dilihatkanlah video-video sampah yang menumpuk. Apalagi kalian gini tuh saya tuh. Nggak tahu ya untuk kelas 1 ini mungkin sudah paham tentang Pandawara. Bapak Ibu pasti sudah tahu Pandawara.
Jadi kita bisa mengaitkan beberapa hal yang viral ya di media sosial karena ruang digital itu mereka sudah paham gitu. Kita nggak bisa membendung total ya karena paling nggak kita bisa mengarahkan mereka. Ada yang viral. Misalkan Pandawara nih kita tonton. Ada yang tahu nggak tentang Pandawara? Nah itu kalau mereka ada yang tahu kelas rendah, itu malah bagus. Mereka akan tahu wah termotivasi dengan adanya Pandawara dengan anak-anak muda itu. Jadi kalau kelas rendah, bagi saya yang paling mudah adalah gaya hidup berkelanjutan. Kalau kearifan lokal bisa sih Bu, bisa ya. Kearifan lokal itu bisa. Jadi dua lah ya. Gaya hidup berkelanjutan atau kearifan lokal agak sulit sih. Sama bineka Bu, bineka tunggal ika kayak pembulian tadi itu kemarin saya coba di kelas 1, 2 saya tanyain mereka sudah tahu pembulian itu yang seperti apa. Itu bisa paham kok. Jadi gaya hidup berkelanjutan atau bineka tunggal ika gitu. Kalau yang kelas tinggi, wah ini lebih enak sih ya. Kalau bagi saya yang merasakan kelas tinggi karena pemikiran mereka lebih beda ya, lebih bisa diatur ya sama kita. Eh, Lebih enak kemarin ya pengalaman saya kearifan lokal itu bagus ya pemikiran mereka berkembang karena kearifan lokal bisa membentuk jiwa cinta dengan kotanya gitu ya. Waktu itu saya pakai tarian itu luar biasa. Laki-laki ikut nari mereka, ikut nari dan mau gitu. Mereka enggak malu ya. Dan apalagi di ini ya mengajak narasumber gitu. Mereka malah sekarang kangen dengan narasumbernya gitu. Karena narasumbernya dari Sanggar. Tapi ingat karena saya ada anggaran ya jadi di tempat saya ada anggaran jadi bagus kemarin berhasil di kearifan lokal ya. Terus untuk kelas tinggi bisa kelas SD ya. Kalau SD itu wirausaha bagus Bu, wirausaha ya. Wirausaha itu bagus sama kearifan lokal. Kalau kelas tinggi semua oke kok Bu, oke kalau bagi saya oke. Kalau kelas rendah yang agak sulit. Kalau kelas rendah agak sulit. Kalau kelas tinggi semuanya udah oke bagus bagus semuanya bisa dipakai semua. Gitu ya Bu ya. Dari saya sih ya, apalagi kalau SMP demokrasi, wah itu bagus tuh ya, kayak pemilihan-pemilihan OSIS itu bagus sekali. Ya, itu Bu Risa ya, kelas rendah, gaya hidup berkelanjutan atau Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kelas tinggi semuanya bisa, semuanya bisa. Ya, tinggal kita melihat isu lokal yang ada di kota masing-masing ya, gitu. Itu Bu Kispi. Oke, iya. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini saya sedikit merangkum dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya juga. Pak Indra berkaitan dengan P5 ini kan masih banyak yang masih bingung gitu P5 ngapain gitu ya. Kemudian berarti yang tadi disampaikan di awal, untuk nantinya kita melaksanakan P5 itu artinya di awal kita sudah harus buat modul, sudah harus tahu alurnya, sudah tahu rancangan langkah-langkah selama satu semester ini satu proyek itu kita mau ngapain ya? Berarti di awal itu kita sudah ada gambaran. Apakah seperti itu Pak Indra? Terus berikan tips dong. Kadang kita bingung mau ngapain sih? Tahu-tahu ya nanti proyeknya gitu. Tahu-tahu ya ke proyeknya gitu. Nah, gimana nih Pak Indra? Iya, benar. Saya ada tuh ya waktu itu tempat satu kota gitu ada yang langsung jadi project gitu, nggak ada prosesnya. Jadi Bapak Ibu kalau bikin modul itu harus berproses ya Bapak Ibu ya. Ada alur ya, jangan lupa tuh bikin modul jangan asal bikin modul. Jadi ada alurnya. Kalau saya pribadi itu ya dari sosialisasi dulu nih ya, sosialisasi bisa ke orang tua, bisa ke muridnya. Kalau kelas tinggi bisa ke murid ya. Kalau kelas rendah sih sama orang tua saja. Karena nanti terkait pelibatan orang tua juga ya. Setelah sosialisasi, Bapak Ibu ngapain? Kasihlah asesmen awal atau yang dikenal asesmen diagnostik. Nah, kayak gitu. Nah, setelah sudah kita dapat asesmennya, anak-anak tahu nggak tentang sampah. Nah, ini harus di asesmen dulu gitu sebelum melakukan proyeknya. Nah, setelah asesmen kita beri apa besok nih tentang sampah misal ya kita beri tayangan video masalah sampah misalkan video di YouTube kan banyak lalu bisa cari tuh yang masalah sampah di sekolah mungkin
atau masalah sampah di tempatnya di Jakarta atau di mana yang sekiranya itu kayak menarik buat mereka tonton gitu. Misalkan ada sampah kok jadi gunung. Nah, kemarin saya juga pernah nontonin sampahnya jadi gunung gitu. Sampai mereka berpikiran kalau numpuk terus bisa-bisa keluar angkasa. Itu pikiran kelas 5 itu. Imajinasinya tinggi sekali. Nah, setelah tayangan itu sudah nih ya tentang sampah yang jadi masalah menumpuk ya. Kalau anak kelas 1 mungkin Bapak Ibu cari video yang animasi ya supaya bagus gitu ya, supaya menarik mata mereka gitu ya. Itu untuk kelas 1 atau kelas 3. Setelah sudah kita mulai memberikan lembar kerja lagi, memberikan apa sih yang kamu tonton tadi gitu ya. Besoknya lagi mungkin kasih tayangan video tentang pengelolaan sampah gitu. Dan setelah pengelolaan sampah sudah mulai merancang per kelompok, kita per kelompok mau bikin apa. Jadi sebenarnya harus kita kita buat alurnya gitu. Jangan langsung bikin proyeknya. Makanya modul ini penting Bapak Ibu. Modul penting banget ya. Tips saya sih hanya lihat isu di sekitar sekolah masing-masing atau di kotanya. Itu yang paling utama untuk bikin modulnya ya. Setelah itu nanti kita bikin modul sesuai alur Bapak Ibu ya. Alurnya itu harus sesuai dengan alokasi waktunya juga jangan lupa. Ya, itu supaya nanti bisa lancar kegiatan belajar kita. Dan kita lihat tuh ya di kalender pendidikan gitu ya, Bapak Ibu nanti ketika sudah bikin modul alurnya sudah jelas ya, kita harus bisa ini coba dipaskan dengan kegiatan. Misalkan Bhinneka Tunggal Ika nih ya, kita pakai Bhinneka Tunggal Ika dipaskan pas hari apa nih? Pas hari kemerdekaan mungkin gitu ya. Pas hari kemerdekaan kita bikin perayaan di situ mungkin pas hari kemerdekaan bukan pakai merah putih malah pakai baju adat terus di apa namanya di fashionkan gitu. Nah, kalau saya kemarin dipaskan dengan beberapa hari gitu ya. Kayak perpisahan kelas 6 mungkin bisa ditampilkan di situ gitu Bu. Jadi tipsnya nggak banyak ya. Lihat isu, bikin alur ya. Kemudian jangan langsung bikin proyeknya. Nanti mungkin besok ya Bu Kispi ya dan Bapak Ibu akan saya jelaskan ya bikin modulnya seperti apa sih ya. Alurnya itu seperti apa contohnya. Saya ada tapi besok kan Bu Kispi ya. Jadi saya waktu itu melihat isunya dulu. Itu yang paling utama. Itu ya Bu. Itu aja Bu Kispi sih dari saya gitu ya untuk tips dari bikin modulnya. Oke, mungkin kalau penasaran tentang buat modul alurnya, karena ini langkah yang lumayan penting ya, mungkin paling penting Ya, nih. Kita alur. akan Ya. lanjut besok. Ya, alur itu yang penting. Satu lagi ini Pak Indra sebelum kita akhiri, jangan khawatir kalau masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung tentang P5, besok kita masih akan lanjut kok. Ini lumayan menarik nih dari Kak Jundi Salama. Mau tanya tentang batas yang memisahkan P5 kelas 1, 2, 4, 5. Karena isu yang diangkat rata-rata masih sama tentang, tanda kutip, telur asin. Apakah misal kelas 5 membuat dan menjual? Kelas 4-nya hanya sekedar kunjungan dan wawancara. Kelas 2 dan kelas 1-nya seperti apa gitu nggih? Agar tidak terjadi kemiripan padahal jenjang kelasnya berbeda. Nah, silakan. Ya, bagus itu Bu. Telur asin ya. Jadi kelas 5-nya dibuat wirausaha. Wah, itu malah bagus ya. Kelas 4-nya cuma hanya berkunjung di lokasinya. Nah, ini ide bagus ya. Ini koordinatornya bisa atau tim fasilitator makanya ada tim fasilitator bisa merencanakan tuh ya. Nanti ketika pameran, misalkan dibuat pameran nih ya. Pameran hanya di sekolahnya masing-masing. Jadi kita nanti tahu kelas 4 ini paham tentang ini, kelas 5 malah yang usahanya gitu. Kelas 4 mungkin bikin kayak bikin bisa nggak ya kelas 4 itu kayak talk show gitu di tempat pamerannya jadi satu gitu ya. Kelas 4 yang talk show, bagaimana berkunjung begini, nanti kelas 5-nya yang yang jualan telur asinnya. Nah, kalau kelas 1 apa gitu ya tadi ya. Nah, ini kelas 1 kalau telur asin
mungkin bisa apa ya Bu ya, kalau telur asin itu cara membuatnya bisa Bu, cara membuat ya, dan mungkin memanfaatkan apanya ya, atau kulit telurnya bisa jadi sebuah karya sederhana. Apa kalau kelas 1 itu kayak montase atau apa itu ya, ditempel-tempel karya Ya, tempel. mosaik. Ya, itu kan bisa ya. Itu sederhana sih kelas 1 karena kelas 1 kan lumayan ini ya, buat saya sendiri saya belum pernah ngajar kelas 1, tapi kelas 1 itu nggak bisa diajak yang lebih jauh, jadi yang sederhana-sederhana. Jadi itu sih kalau dari saya kalau kelas 1 bisa pakai karya tempel, dibuat karya tempel dari telur asin ya. Kemudian bisa dipamerkan juga kan itu di acara dalam satu acara ya. Mungkin nanti judulnya tentang berkaitan tentang telur asin gitu. Kan bagus, itu bagus loh itu, berkaitan banget. Kelas 1, kelas 4, kelas 5. Keren Bu, keren, keren. Bisa itu. Itu saran saran dari saya ya. Saran dari saya itu. Itu Bu Kispi. Iya, oke. Mohon maaf, ya itu terima kasih tadi dari Pak Indra. Kemudian mohon maaf buat pertanyaan yang udah raise hand ataupun yang di kolom chat yang belum bisa semuanya di apa ya kita konfirmasi satu-satu begitu. Karena memang waktunya yang mepet dan besok kita masih akan ketemu lagi, Bapak Ibu. Mungkin dari Pak Indra ada closing statement dulu untuk malam hari ini. Ya, oke sebelumnya Bapak Ibu, kalau ini kan belum baca semuanya Bu Krispi, ada yang resen belum terjawab, bisa DM nanti bisa ya di Instagram saya boleh, boleh banget. Nanti kalau ada waktu pasti saya jawab ya. Itu bentuk apa ya interaksi saya dengan Bapak Ibu guru di Instagram masalah P5. Boleh ya, silakan Bang. Statement closing statementnya buat saya untuk P5 ini adalah acara murid bukan guru, itu aja. Jangan sampai gurunya yang action, wah gitu ya, tapi muridnya lah yang action. Kita bangga mereka bisa gitu. Dengan aksi nyata mereka, dengan kegiatan P5 mereka, dan bermakna bagi mereka ketika pulang mereka akan bercerita gitu. Itu aja. Ini acara murid bukan guru. Itu aja. Wow, bermakna sekali. Ini acara murid ya, bukan guru. Kadang gurunya yang heboh ya. Iya, kadang gurunya itu malah yang heboh banget ya, tapi jangan lupa tujuannya adalah muridnya ya, supaya bermanfaat. Itu aja. Yang penting Oke. pulang itu membawa cerita gitu kepada orang tua. Iya. Betul. Boleh di-spill IG-nya dulu, Pak. Ini banyak yang tanya Boleh, nih. Jangan lupa boleh. follow semuanya. Yuk, di-spill dulu, Pak. Waduh, oke. Eh, IG-nya sebentar ya. IG, Eh, TikTok, semua sosmednya boleh. ya ini, saya share screen ya. Bapak Ibu bisa tanya nanti DM deh ya. Waktu terbatas ya, waktu terbatas. Nah, itu Instagram saya @indratata_etnik ya. Kemudian kalau TikTok _Tata, kemudian Facebooknya Indratata. Ya, tanpa underscore. Tapi saya lebih aktif di Instagram ya, Bapak Ibu. DM bisa di Instagram. TikTok sih cuma jarang ya. Biasanya dulu live Bu Bapak Ibu ya, jadi bisa komen-komen gitu. Tapi karena waktu akhirnya lebih ke Instagram ya. Silakan Bu ya. Nanti follow, silakan DM, saya tunggu permasalahan di P5, nanti saya bantu jawab ya. Gitu. Oke, Oke. udah banyak yang follow ternyata, Pak. Udah follow dari lama katanya. Ini saya belum cek. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Besok kita lanjut tentang ini ya Bu Kispi ya. Apa? Alur, Bikin modul, alur. modulnya. Iya. Ya, kita bikin modul dan alurnya itu pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nanti saya kasih tahu bagaimana sih ya, cara bikin modul ya supaya bisa lebih tertata ya apa intinya biar nggak dari ini ke sini gitu biar ada apa namanya terstruktur nah, itu intinya gitu. Mantap Pak Dewa, pembulian masih ingat saya nih, semangat Pak Dewa. Oke Bu Gisti itu ya Bapak Ibu itu ya silakan.
bagi modul besok. Ya, besok ya. Besok kita akan Besok. bagi untuk link modulnya, materinya juga Bapak Ibu semuanya karena waktunya juga kita udah jam 9 nih teman-teman semuanya. Besok kita akan ketemu lagi. Jadi stay tune di waktu yang sama pukul 19.30 WIB. Terima kasih kepada Pak Indra, terima kasih juga kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Kita tutup karena kita tadi buka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam.